Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan di video kali ini kita akan mereview OS dari Lighthouse OS. Oke, dan ini masih di versi unofficial dan saya sudah mencoba OS ini sebagai daily driver beberapa hari ini dan OS ini memiliki performa gaming yang cukup bagus. Namun juga masih memiliki beberapa bug yang nanti akan kita bahas juga. Oke, dan pertama kita cek dulu untuk versi Androidnya, kita masuk di setting dan kita masuk di tentang ponsel ya. Di sini kita masuk di tentang Android dan project Lighthouse ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu versi 4.4.273 Darkona. Dimana kernel ini saya cukup puas sih, dan memang dari dulu Darkona memang terkenal dengan performanya yang cukup bagus. Kemudian untuk display interface sendiri ini masih sama aja dengan OS yang menggunakan base Android AOSP lainnya. Dan di sini untuk quick setting, kemudian untuk volume bar ini masih khas AOSP, dan di bagian recent apps di sini di bagian bawah terdapat share dan juga screenshot. Untuk clear all-nya ada di paling kiri ini guys. Oke, untuk customisasi sendiri OS ini juga dibekali tool khusus untuk customisasi. Kita scroll di bawah, di sini ada Lighthouse Supplies. Di dalamnya di sini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk mengcustom. Di situ ada beberapa pilihan, terdapat status bar, quick setting, gesture, lock screen, notifikasi dan lain-lain. Oke, namun di sini untuk customisasi yang dapat kita lakukan itu sangat minim sekali. Dan kita tap dan juga tahan di bagian home screen. Di sini kita bisa mengakses wallpaper, grid dan juga clock style-nya. Di wallpaper cuma ada satu, kemudian di grid ada beberapa pilihan, dan di clock style di sini tersedia ya nggak banyak banget sih. Oke, selanjutnya untuk performa sendiri saya tadi sudah tes performa dan langsung aja kita lihat ya. Tadi saya sudah screenshot. Pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini mendapatkan skor 273 untuk single core dan 1189 untuk multicore-nya. Ini angka yang masih standar. Kemudian saya tes untuk GPU benchmark-nya, OS ini mendapatkan skor di 433.200. Angka yang cukup tinggi, masih di atas 400.000 guys. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling selama 5 menit tanpa mengaktifkan konektivitas dan hasilnya luar biasa. Di sini kita bisa lihat untuk performa grafiknya ini cukup tinggi dan stabil, tidak ada performa yang ngedrop. Kemudian kita lihat di bagian hasil performanya. Untuk maksimalnya di sini ada di 131,163 GHz, rata-ratanya ada di 126,178 GHz, dan minimalnya itu ada di 121,194 GHz. Untuk performa minimalnya itu masih di atas 121 sekian GHz. Ini performa yang baik banget sih. Oke, pertama saya mainkan untuk PUBG Mobile dan ya kita lihat dulu ya di settingannya hingga oke, kita masuk di grafik dan untuk defaultnya ada di balance dan juga medium. Kita juga bisa main smooth di high juga, dan maksimalnya itu ada di HD dan FPS-nya high. Oke, kita pakai settingan default aja, kita coba mainkan. Dan ini PUBG Mobile berjalan cukup bagus, tidak ada nge-lag ya selama permainan, dan saya pakai beberapa permainan juga masih oke, tidak ada nge-lag di game ini. Oke. Game ini berjalan cukup bagus kok di sini di OS Lighthouse ini. Oke, kita mainkan game yang kedua yaitu Asphalt 9 guys. Ya. Oh, tadi masih ada nge-lag sedikit. Oke, dan masih lancar lagi. Oke, dan game Asphalt 9 masih berjalan cukup bagus, dan tadi memang masih ada nge-lag sangat sedikit sekali ya, 0, sekian detik aja di bagian awal. Dan selebihnya game ini masih berjalan cukup baik di OS ini guys.
Oke, selanjutnya kita tes untuk bermain game yang berat, yaitu Genshin Impact. Ya, pertama kita setel dulu di grafiknya, kita masuk di settingan. Kemudian kita pilih, oke, kita pilih di grafik dan ya, kita setel di bagian lowest ya, atau di paling rendah dulu agar mendapatkan performa yang seharusnya sih cukup smooth. Oke, dan ini memang berjalan cukup bagus di settingan paling rendahnya. Oke, dan tadi masih ditemu ya beberapa nge-lag, dan itu cukup wajar sih untuk ukuran game seberat ini guys. Ya, sekarang kita coba untuk mencari monster. Oke, dan untuk bermain Genshin Impact ini memang masih bisa berjalan cukup bagus. Namun saat kita berperang dengan musuh seperti tadi itu akan nge-lag guys. Dan untuk suhunya sendiri ketika saya bermain Genshin Impact itu akan bertambah cukup signifikan. Ya, kita tahu sendiri karena game ini cukup berat sih, dan di sini saya pakai Asus di RAM 3 32 GB. Game ini sudah berjalan aja sudah syukur-syukur gitu guys. Oke, selanjutnya kita tes untuk performa audio speakernya. Dan langsung aja kita dengarkan guys untuk kualitas audio speaker dari OS ini. Oke, untuk kualitas audio speaker di sini untuk powernya cukup tinggi, kemudian untuk bassnya juga masih terasa guys, walaupun ya ada sedikit-sedikit ngebassnya. Menurut saya ini masih oke untuk kualitas audio speaker yang dihasilkan oleh OS ini. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penyimpanan yang dipakai oleh OS ini. Kita masuk di setting dan kita masuk di storage. Oke, dan OS ini memakan penyimpanan internal itu 9,4 GB, dan menurut saya ini cukup banyak ya, karena di beberapa OS kemarin itu memakan penyimpanan internal untuk sistemnya itu cuma 8 GB-an aja guys. Oke, dan selama pemakaian OS ini ada satu hal yang menurut saya itu sangat mengganggu sekali, dan mungkin ini adalah bug yang dimiliki oleh OS ini, yaitu untuk performa baterai manajemennya guys. Ya, di sini untuk baterai manajemennya cukup buruk sekali. Untuk pengecasannya ini sangat lama banget guys. Ya, dan ini bisa jadi poin pertimbangan kalian sebelum menginstal OS ini. Kalau OS ini untuk pengecasannya itu sangat lama banget, dan di sini posisinya saya memakai charger original dari Asus. Kemudian untuk konsumsi baterai juga menurut saya ini cukup boros. Oh ya, dan ini masih versi yang unofficial. Semoga di versi officialnya untuk ini bisa teratasi, karena mengingat OS ini memiliki performa gaming yang cukup bagus. Oke, selain itu masih berjalan normal semuanya. Untuk fungsi konektivitas baik semua. Untuk Bluetooth, kamera dan lain sebagainya tidak ada masalah. Ya, masalahnya cuma itu tadi. Oh ya, dan ada sedikit hal kecil sih yang tidak saya sukai, yaitu di bagian slide bar untuk kecerahan layar. Di situ kita tidak bisa menyetel secara otomatis. Jadi kita tidak bisa langsung klik aja di sini untuk kecerahan otomatisnya. Oke, itu aja sih untuk keluhan saya, dan untuk kesimpulan OS ini memang bagus banget untuk gaming. Dia memiliki performa yang cukup kenceng berdasarkan hasil tesnya tadi, sangat tinggi skornya, dan untuk bermain game juga oke. Namun
sayangnya masih memiliki bug untuk pengecasan yang cukup lama dan baterai yang cukup boros. Itu bisa jadi pertimbangan dari teman-teman. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFox Recovery. Kemudian kita masuk di wipe, dan di sini kita pilih Dalvik, Change Data, System, dan juga Vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses wipe datanya. Setelah proses selesai, kita bisa langsung masuk ke file, dan di sini kita pilih OS kita, guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan. Oke, kita tunggu proses penginstalannya selesai. Setelah proses penginstalan selesai, kita kembali lagi ke file, dan di sini kita pilih Gaps kita atau Google Aplikasi. Karena yang saya download ini merupakan yang versi vanilla. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan, dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses penginstalan selesai, kita bisa langsung pilih Reboot System, dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita, guys. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan dari Lighthouse OS ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalau tidak suka, klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.